Halo teman-teman semua, perkenalkan kami Angkatan 2 Kelompok 2 Latihan Dasar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2022. Anggota kelompok kami terdiri dari Aryana, Ibnu Iqbal, Melinda Arsanti Putri, dan Suci Nurita Sari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang studi kasus dari film Digital Learning, Pembelajaran Tanpa Batas bagi ASN. Sebelum itu, mari kita simak cuplikan filmnya terlebih dahulu yuk. Susah banget ini ya. Lagi ngapain, Pak? Ini lagi mau ikutan webinar. Mau masuknya susah banget ya. Susah gimana, Pak? Coba lihat sini. Ini. Oh, ini. Nih, harus masuk ke sini dulu nih, Bapak. Nah, habis itu Bapak masuk ke sini. Udah deh, bisa langsung lihat webinarnya. Gitu ya, Mas. Sekarang era digital udah canggih, Pak. Nggak ada batas. Dari cuplikan film tersebut, terlihat bapak tua sedang kesulitan pada saat ingin mengakses sebuah aplikasi di telepon selulernya untuk mengikuti webinar, dan mengeluhkan bahwa dalam era ini, apapun harus diakses secara digital. Lalu bapak muda membantunya dan mengajari bagaimana cara mengakses aplikasi tersebut agar kedepannya ia tidak kesulitan lagi. Di sini kita akan membahas tentang studi kasus yang ditinjau dari implementasi Smart ASN dan manajemen ASN yang meliputi kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Nilai-nilai dari Smart ASN meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Pada kasus ini, kelompok kami akan membahas nilai ASN berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, dan entrepreneurship. Mari kita bahas satu persatu yuk. Berwawasan global dapat diartikan sebagai organ birokrasi yang mampu melihat melampaui dinding-dinding kaku tempat ia bekerja melalui pandangan yang bulat, menyeluruh, serta mampu menemukan dan menggunakan perkembangan atau inovasi lain yang ada baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam film ini dapat dilihat dari bapak tua mengembangkan potensinya dengan berusaha mengikuti diskusi webinar, menguasai IT dan bahasa asing. ASN dituntut tidak gaptek atau gagap teknologi dan informasi, yakni dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi produk IT, termasuk dapat dengan bijak memanfaatkan internet yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas tugas dan fungsinya dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, seorang ASN selain menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, juga memiliki kemampuan menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Dapat dilihat dari salah satu staf yang dapat membantu staf lainnya tentang cara untuk mendaftar webinar. Di situ menggambarkan bahwa staf tersebut dapat menguasai IT sesuai dengan perkembangan zaman. Hospitality adalah memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas pelaksanaan tugas dan pekerjaan, khususnya dalam menampilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Sikap ini dapat terlihat dari tokoh bapak muda yang menawarkan diri membantu temannya yang kesulitan mengakses aplikasi webinarnya. Bapak muda tersebut juga menyapa dengan tutur kata yang sopan dan ramah. Beliau juga bertanya dengan nada yang lembut dan murah senyum, serta membantunya tanpa menunjukkan sikap arogan. 4. Entrepreneurship. Seorang ASN perlu memiliki jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship, yakni adalah sikap keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah secara cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang, serta bertanggung jawab. Dari potongan film di atas, seorang bapak ASN yang sudah tua berani mau mengakui ketidakmampuannya untuk mengikuti webinar dan tidak malu untuk belajar kepada ASN yang lebih muda. Bapak ASN itu mau terus-menerus belajar untuk meningkatkan kompetensi karena perubahan zaman yang semakin canggih. Manajemen ASN meliputi kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN.
1. Kedudukan. Sebagai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah. Seperti halnya saat ini, semua instansi pemerintah mewajibkan seorang ASN untuk menguasai IT untuk melakukan pelayanan berbasis digital. 2. Peran. Sebagai seorang ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Di dalam film tersebut telah terlihat bahwa bapak muda tersebut sudah menjalankan perannya sebagai ASN dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan sikapnya yang ramah ketika membantu bapak yang tua dalam mendaftar webinar yang merupakan penerapan dari fungsi ASN pelayanan publik. Sebagaimana pelaksana kebijakan publik, terlihat dalam video tersebut bapak tua mau diajari rekannya yang lebih muda untuk belajar tata cara mengikuti webinar agar memudahkan dirinya sendiri dalam mengikuti perkembangan dunia digital. Dari keduanya yang mau menolong dan belajar bersama, secara tidak langsung keduanya juga membuat hubungan yang harmonis, bisa menjadi contoh mempererat dan pemersatu. Hak dan kewajiban. Hak yang didapat dari video tersebut, yaitu ASN selalu mengembangkan potensi dengan terus berusaha belajar dari yang lebih muda maupun lebih tua. Kewajiban yang dilaksanakan ASN pada film tersebut yaitu melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, dibuktikan dengan ASN atau babak tersebut berusaha belajar untuk mengikuti webinar. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ditunjukkan dengan cuplikan video tersebut, ASN yang lebih muda menjelaskan dengan cara menggunakan aplikasi webinar dengan sikap, perilaku, dan ucapan yang sopan dan menghargai kepada orang yang lebih tua. Kode etik ASN. Kode etik yang dicerminkan film Digital Learning Pembelajaran Tanpa Batas bagi ASN, yaitu sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Pada cuplikan film tersebut, etika ASN dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari ASN yang lebih tua menerima dengan senang hati untuk diajari dalam menggunakan aplikasi webinar. Sikap ASN yang lebih muda memperlakukan rekannya dengan sopan, senyum, dan tutur kata yang baik, dan membantu tanpa paksaan sama sekali, juga merupakan penerapan etika ASN. Dari film tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa inovasi teknologi yang terus berkembang harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemenpan RB RI mendukung pembelajaran tanpa batas tersebut sehingga ASN memiliki ruang yang luas untuk berkembang. Kita sebagai ASN dituntut untuk berwawasan luas, berintegritas, dan berakhlak, sehingga menjadi transformasi birokrasi Indonesia. Jika hal ini dapat dimanfaatkan baik oleh ASN, maka akan mempercepat dukungan capaian program prioritas nasional sehingga terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Sekian penjelasan tentang studi kasus dari film Digital Learning Pembelajaran Tanpa Batas bagi ASN. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.